Hook Up. Yo, what's up guys? Balik lagi dengan gua Felix di channel YouTube gua, Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan untuk episode kali ini kita masih akan melanjutkan lagi dari seri yang sebelumnya, yaitu action figure Kamen Rider Kabuto dari lini Figure-rise standar. Kira-kira gimana kualitasnya? Apakah akan sebagus yang Vice? Apakah ini salah satu pilihan yang cukup menarik untuk dipertimbangkan sebagai alternatif dari versi Shinkocho Seiho dari Kamen Rider Kabuto? Penasaran? Langsung saya sama-sama kita unboxing. Let's go! So, inilah dia tampak depan dari box Figure-rise standar Kamen Rider Kabuto. Masih sama seperti seri-seri Figure-rise standar yang sebelumnya. Di sudut kanan atasnya ini ada logo Figure-rise standarnya dan juga ada logo Toei. Ini ada approved by Toei Company. Seperti biasa ada logo Bandai birunya di sini. Dan ini tulisannya Max Rider Kabuto Bandai Spirits 2019 made in Japan ya. Dan berikutnya di bagian sampingnya ini adalah gambar pose-pose keren dari si Kamen Rider Kabuto, lengkap dengan penjelasannya juga yang sudah bilingual, jadi ada bahasa Jepang dan bahasa Inggrisnya. Jadi ini adalah quotes-nya si Kamen Rider Kabuto ini ya. The man who freely strides through the center of the world and rules over everything. Obacha Miteta. Si Tendo Shoji ya. Oke, dan berikutnya bisa dilihat ini aksesoris yang didapatkan. Ini ada part tangannya. Jadi ini ada 5 types of hand parts for the rider form with a wide variety of expression are included. Dan yang berikutnya juga di sini ini ada adjust the movable joints to recreate dynamic action pose. Dan ini untuk figure standarnya ini juga include dengan versi armor formnya ya. Jadi ini versi setelah Kamen Rider Kabutonya cast off, dan ini ada versi sebelum dia cast off juga ya. Jadi ada armor formnya. Ini parts can be attached and removed to recreate the masked form. Oke, keren banget. Dan yang berikutnya juga di sini sama seperti si Kamen Rider Vice itu ya. Di sini si Kamen Rider Kabutonya ini juga dapat efek buat rider kicknya. Ini ada petir-petirnya untuk rider kicknya si Kabuto, keren banget ya. Jadi ini the effect parts are recreated with clear parts. The kit can be displayed doing a dynamic rider kick. Wah, mantap banget nih. Dan berikutnya di sini ini apa nih? New parts allow for a wider range of articulation around the groin joints, recreate cooler action poses. Oke, mantap. Jadi di bagian sininya selangkangannya ini katanya joinnya baru ya, jadi bisa lebih dynamic posenya. Dan berikutnya various armament are included. The Kabuto Kunai gun can be rearranged to be equipped in various modes. Oke. Jadi ini dapat kunai gunnya, bisa dipakai sebagai kunai dan nanti mungkin bisa diubah juga jadi kayak mode kapak kalau gua nggak salah. Oke, dan ini tampak sampingnya, dan ini gua beli di Malaysia seharga 108 ringgit. Jadi harganya persis sama seperti si Kamen Rider Zio dan juga si Kamen Rider Vice itu, 108 ringgit, which is sekitar 300 ribuan, di bawah 400 ribu ya. Oke, dan berikutnya ini penampilan keren lainnya, dan seperti biasa selalu dapat stand base juga untuk figure standar. Dan di sini bisa dilihat juga the sections of the parts have been created with gloss injection. Kabuto iconic colors have been recreated. Jadi untuk part warna merahnya ini katanya sudah di gloss injection ya. Jadi harusnya keren banget seperti biasa. Gua udah nggak sabar, langsung saja kita unboxing. Dan untuk unboxing kali ini kita akan kembali menggunakan gunting andalan saya. Langsung saja kita unboxing di sini. Oke, sudah buka satu segel. Waduh. Lalu berikutnya, oke, 2 segel, 3 segel, dan ini yang terakhir. Oke,
Udah semua untuk segelnya dibuka. Terus berikutnya kita buka kotaknya. Waduh, rapat banget nih kotaknya. Oke, sudah terbuka. Nih, penutupnya kita singkirin dulu, taruh aja di sini. Oke, digituin aja dulu. Next. Oke, seperti biasa untuk Figure-rise standar di sini selalu banyak part stikernya ya, bisa dilihat di sini. Ada banyak part stiker. Oke, dan ini bagian part silvernya, dan ini yang ungu ini adalah efek buat rider kicknya ya. Oke, next. Ini juga part-part lainnya. Ini kita coba lihat warna merahnya. Oke, jadi ini bisa dilihat warna merahnya glossy ya, keren. Seperti yang tertulis pada boxnya tadi. Dan kemudian di sini ini seperti biasa ada action base-nya juga. Oke. Dan terakhir ada buku manualnya. Oke, jadi seperti biasa ini perlu dirakit terlebih dahulu, dan nanti di sini juga ini ada manual untuk berubah jadi musket formnya ya. Jadi ini mungkin cukup menarik untuk kalian punya dua. Jadi sepertinya mungkin gue juga mungkin akan nambah satu lagi, jadi bisa buat mode rider formnya dan juga mode mask formnya buat disampingin gitu, pasti keren ya. Oke, jadi seperti biasa karena ini adalah model kit, jadi di sini harus dirakit terlebih dahulu, dan ini kita bisa masukkan kembali aja dulu untuk parts-partsnya, dan akan gua rakit terlebih dahulu. Dan seperti biasa untuk model kit ini akan langsung jadi. Dan ya, sudah selesai kita clock up, dan langsung saja kita buka boxnya. Oke. Dan inilah dia isinya. Figure standar Kamen Rider Kabuto yang udah selesai dirakit ya. Bisa dilihat ini penampakannya ini keren. Bisa dilihat warna merahnya ini glossy ya, mengkilat. Tuh bisa dilihat pantulan bayangan gua di sana. Glossy, jadi sangat bagus untuk warnanya. Namun seperti biasa di sini tidak terlalu color akurat ya, jadi masih ada missing color. Misalnya di bagian tanduknya ini bisa dilihat yang di bagian sininya ini seharusnya ada bagian hitam-hitamnya kalau yang di versi SAF-nya ya, yang sesuai di versi TV series-nya. Dan di sini seperti biasa untuk Figure-rise standar ini selalu banyak stikernya ya. Jadi di sini untuk bagian beltnya bisa dilihat ini stiker, yang bagian silver ini stiker, yang bagian goldnya ini stiker juga. Lalu di bagian tangan ini yang garis-garis silvernya ini stiker, bisa dilihat ini garis-garis silvernya stiker ya. Jadi ini ada yang gua pasang nggak lurus ya, agak bengkok dikit karena ini adalah stiker. Terus mana lagi ya? Di bagian kaki sama, di bagian garis-garisnya ini stiker juga bisa dilihat tidak terlalu rata gua pasang. Jadi ini memang perlu skill ya untuk memasang stikernya tersebut, atau kalau kalian bisa repaint akan lebih bagus kalau kalian repaint. Oke. Lalu di bagian telapak kaki, bagian merahnya ini stiker. Oke, terus mana lagi ya? Oke, di bagian kepala. Di bagian kepala yang bagian part silvernya ini adalah stiker ya. Stiker. Oke. Jadi
Untuk dari segi detail sih ya lumayan lah, tidak terlalu buruk meskipun pakai stiker. Dan berikutnya kita masuk kepada bagian artikulasinya. Jadi kita mulai dari artikulasi kepala, bisa nengok ke atas segini. Oke. Terus nengok ke bawah segini. Oke. Lalu artikulasi lengan, bisa angkat cukup tinggi, lalu nekuk ke depan, dan di sini ada join juga, ball join ya. Jadi bukan ball join sih, tapi bentuknya kotak gitu. Jadi ini bisa diputar-putar. Oke, lalu di sini pergelangan tangan juga bisa diputar seperti biasa. Oke, lalu artikulasi di bagian perut, membuka ke belakang nggak bisa terlalu, dan membuka ke depan juga dikit doang, jadi agak kurang. Miring ke samping juga bisa dikit-dikit doang, tapi nggak masalah. Lalu kita lanjut ke bagian artikulasi kaki, tendang ke depan. Oke, lalu double join untuk menekuk, nggak ada masalah. Oke, lalu seperti biasa di bagian pergelangan kaki, ini bisa diputar-putar ya, dan tidak ada artikulasi di bagian depan sini kayak SAF ya. Oke, terus bisa split seperti biasa, figure standar bisa split. Oke, nggak ada masalah untuk split. Lalu ke belakangnya segini. Oke, sangat bagus untuk artikulasi, nggak ada masalah. Well, detail udah, artikulasi udah. Berikutnya kita masuk ke kelengkapan aksesoris. Jadi kelengkapan aksesoris seperti biasa, figure standar kita selalu dapat stainless. Oke, terus ini kita dapat efek rider kicknya, keren banget petir-petirnya. Ini sama seperti si Vice itu ya, dapat efek rider kick. Lalu kemudian kita dapat ini senjatanya. Senjatanya ini full stiker ya, jadi ini semua warna-warnanya ini adalah stiker. Jadi ini adalah kunainya yang bisa dirubah mode dengan menggabungkan dengan part yang ini. Jadi ini bisa dicopot kayak gitu. Oke. Lalu bisa dipasangkan kayak gini. Dan ini jadi axe mode ya, atau kapak, atau ini bisa dicopot juga dan jadi gun mode untuk pistolnya. Gimana? Keren kan untuk aksesoris senjatanya? Oke, ini kita balikin aja ke kunai mode. Oke, dan seperti biasa kita dapat part-part tangan juga. Jadi ini kita dapat tangan menunjuk ke atas, signaturenya Kamen Rider Kabuto ya, Oba-chan Teta. Oke, lalu kemudian ini ada dapat part tangan untuk megang senjatanya. Oke, lalu ini ada open hand ya. Ini mana ini? Oh, ini. Oke, jadi ini ada open hand. Oke, jadi warna merahnya itu stiker, lalu di bagian ini silvernya stiker juga.
Oke, open hand. Terus kita ada dapat satu part tangan lagi. Ini buat megang ini. Ini gua kurang ingat sih ini apaan. Kalau misalnya kalian penggemar Kamen Rider Kabuto dan tahu ini apaan dan pakai kapan ya sama si Kabuto, nanti mungkin bisa tulis di komen di bawah ini dipakai buat apaan. Yang jelas kalau menurut petunjuk di manualnya sih harusnya dipegang seperti ini. Ini kembang-kembangnya ada yang copot satu, kita pasang kembali dulu. Oke, jadi ini tangan yang megang ini, sekali lagi gua nggak tahu ini apa. Kalau misalnya kalian tahu ini apa, coba tuliskan di komen di bawah ya. Oke, jadi kesimpulannya, untuk figur standar Kamen Rider Kabuto ini sebenarnya adalah figur yang lumayan untuk menggantikan seri Shinkocho Seiho-nya. Kalau kalian sudah kesulitan untuk mendapatkan seri Shinkocho Seiho-nya sekarang ya, berhubung seri figur standar ini adalah lini baru dari Bandai, dan untuk harganya juga masih masuk dalam kategori yang terjangkau dibandingkan dengan seri Shinkocho Seiho dari SAF ya. Jadi di sini mungkin bisa dipertimbangkan, namun kalau misalnya kalian memang lebih mementingkan detail, kalau kalian mementingkan detail, color akurat, gua saranin ambil yang seri SAF Figuarts Shinkocho Seiho-nya Kamen Rider Kabuto. Namun kalau kalian lebih senang dengan yang banyak aksesoris dan harganya jauh lebih murah, ini bisa gua sarankan untuk ambil yang seri figur standarnya ini, karena sekali lagi kita dapat banyak aksesoris seperti misalnya ini efek Rider Kick dan juga dapat stand base. Well, kira-kira segini aja dulu. Jadi untuk video kali ini kita hanya akan mereview tentang Kamen Rider Kabuto dalam bentuk rider formnya, dimana seperti yang udah gua sampein di awal video ini, sebenarnya si figur standarnya ini bisa dibuat jadi versi musket form, dan memang masih ada sisa part runnernya ini cukup banyak untuk buat si Kabutonya jadi musket form. Tapi untuk musket formnya mungkin nanti akan gua buat di video yang terpisah ya, supaya video ini nggak terlalu kepanjangan. Oke, kira-kira segini aja dulu untuk unboxing dan review figur standar Kamen Rider Kabuto. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe ke channel saya biar semakin berkembang. Dan jangan lupa share di teman-teman kalian biar mereka ikut keracun juga. Dan kalau ada pertanyaan seperti biasa, silahkan komen di bawah ya. Baiklah, kalau begitu, gua Felix dan gua signing out. See you on my next video. Bye-bye! Oh iya, ini ada sedikit tambahan ya guys. Jadi tadi ada stiker yang lupa gua pasang. Jadi di bagian bawah keteknya si Kabuto ini, yang bagian silvernya ini juga adalah stiker ya. Mohon maaf gua lupa pasang pada bagian video sebelumnya tadi. Jadi ini baru gua pasang. Jadi untuk bagian silvernya itu adalah stiker juga ya.